Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Novita Koriatur Salah dengan NIM 2013140157 dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi PG PAUD. Nah, jadi teman-teman, aku tuh di sini mau lanjutin video aku yang kemarin, video praktek yang KPSP dan ini. Nah, di sini aku tuh mau ngelanjutin buat praktek KMPE, MCAT sama GPPH. Oke, di sini aku udah sama dari pengasuh dari anak yang kemarin aku buat praktek atau analisis. Ini karena ibunya belum berkenan untuk aku wawancarai, jadi di sini kakaknya yang aku wawancarai. Silakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Alvina Sofiana Damayanti. Iya, panggilannya ini Mbak Vina ya. Ini kakak dari anak yang kemarin saya analisis. Oke, menyingkat waktu langsung saja ya. Di sini Mbak, saya akan ngasih Mbak beberapa pertanyaan itu mengenai dari KNPE, terus MCAT sama GGPH. Siap untuk menjawab? Oke. Nah, jadi nanti Mbak saya akan kasih 14 pertanyaan untuk pertanyaan KNPE ya. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu apakah adik Mbak sering bereaksi negatif, marah, atau tegang tanpa sebab yang jelas? Misalkan reaksi negatifnya itu kayak rewel, terus nggak sabaran, terus banyak nangis, mudah tersinggung, atau bereaksi berlebihan bila merasa situasi tidak seperti yang diharapkannya atau kemauannya tidak terpenuhi. Tidak. Jawaban pertama tidak. Kedua, apakah adik Mbak tampak lebih memilih untuk menyendiri atau bermain sendiri atau menghindar dari anak seumurnya atau orang dewasa? Tidak. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apakah anak Anda sering bersikap menentang, misalkan membantah, melawan, tidak mau menurut, atau melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang diminta, serta tampak tidak peduli ketika diberitahu atau ditegur? Tidak. Yang keempat, apakah anak Anda mudah takut atau cemas berlebihan tanpa sebab yang jelas? Misalnya takut pada binatang atau benda yang tidak berbahaya, terlihat cemas ketika tidak melihat ibu atau pengasuhnya? Tidak juga. Oke. Yang kelima, apakah anak Anda sering sulit konsentrasi, perhatiannya mudah teralihkan, atau banyak bergerak atau tidak bisa diam? Tidak. Yang keenam, apakah anak Anda lebih banyak menempel atau selalu minta ditemani, mudah cemas dan tidak percaya diri? Tidak. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah anak Anda menunjukkan adanya perubahan pola tidur? Tidak. Oke, yang ke-8, apakah anak Anda mengalami perubahan pola makan dari yang biasanya kehilangan nafsu makan atau tidak mau makan sama sekali? Tidak. Oke, selanjutnya, apakah anak Anda seringkali mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan fisik lainnya dalam waktu-waktu tertentu? Tidak. Yang selanjutnya, apakah anak Anda mudah putus asa atau frustasi dan sering menunjukkan emosi yang negatif seperti sedih atau kecewa yang berkepanjangan, mudah mengeluh, marah, atau protes? Misal ketika anak merasa kesulitan dalam menggambar lalu berteriak minta tolong, marah, atau kertasnya disobek? Tidak. Selanjutnya, nomor 11. Apakah anak Anda menunjukkan kemunduran pola perilaku dari kemampuan yang sudah dimilikinya? Iya. Terus yang nomor 12,
Apakah anak Anda sering berkelahi, bertengkar, atau menyerang anak lain baik secara verbal maupun non-verbal? Tidak. Ya. Apakah anak Anda sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh anak lain atau orang dewasa? Tidak. Oke, ini pertanyaan yang terakhir untuk KMPE. Apakah anak Anda cenderung berperilaku merusak atau cenderung selalu ingin menang atau menguasai? Misalnya merusak benda atau menyakiti dirinya atau binatang? Tidak. Tidak. Jadi kesimpulan dari pertanyaan KMPE tadi, tidak ada tanda-tanda anak mengalami penyimpangan perilaku emosional. Nah, jadi selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan ke Mbak tentang MCAT. Di sini ada 23 pertanyaan, nanti dijawab ya atau tidak. Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah anak Anda sering diayun, melambung di lutut Anda dan sebagainya? Tidak. Tidak. Yang kedua, apakah anak Anda sering senang atau tertarik dengan anak-anak lain? Iya. Ya. Yang ketiga, apakah anak Anda senang memanjat seperti tangga? Iya. Iya. Yang keempat, apakah anak Anda senang bermain cilukba atau pentak umpet? Iya. Iya. Terus, apakah anak Anda sering bermain pura-pura? Contohnya berbicara di telepon atau bermain dengan boneka atau bermain pura-pura yang lain? Tidak. Ya. Oke, selanjutnya, apakah anak Anda sering menunjuk dengan jarinya untuk bermain sesuatu? Iya. Iya. Selanjutnya, apakah anak Anda sering menunjuk dengan jarinya untuk mengindikasikan ia tertarik sesuatu? Iya. Iya. Selanjutnya, apakah anak Anda bermain pantas dengan mainan kecil seperti mobil atau benda kecil tanpa memasukkan ke dalam mulut, mengunyah atau menjatuhkannya? Iya. Iya. Nomor 9, apakah anak Anda sering membawa benda di depan orang tua untuk menunjukkan kepada Anda sesuatu? Iya. Apakah anak Anda melihat mata Anda lebih dari 1 atau 2 detik? Iya. Apakah anak Anda sering terlihat sensitif yang berlebihan terhadap suara berisik seperti menutup telinga atau yang lain? Tidak. Oke, apakah anak Anda tersenyum sebagai respon terhadap wajah atau senyum Anda? Iya. Ya. Selanjutnya, apakah anak Anda meniru perilaku Anda? Misalkan ketika Anda membuat ekspresi wajah, terus anak Anda meniru atau tidak? Iya. Ya. Oke, selanjutnya, jika Anda menunjuk mainan yang ada di ruangan, apakah anak Anda melihatnya? Iya. Ya. Oke, selanjutnya, apakah anak Anda berjalan? Tidak. Tidak. Ya, ini tidak karena adiknya ini masih berusia 8 bulan. Jadi belum bisa untuk berjalan. Terus apakah anak Anda melihat benda yang Anda lihat? Iya. Ya. Terus apakah anak Anda membuat gerakan jari yang tidak biasanya dekat wajahnya? Tidak. Apakah anak Anda berusaha menarik perhatian Anda terhadap aktivitasnya? Tidak. Apakah Anda sering khawatir apabila anak Anda tuli? Iya. Ya. Apakah anak Anda mengerti apa yang dikatakan orang lain? Iya. Ya. Apakah anak Anda kadang-kadang memandang untuk hal yang tidak jelas atau mondar-mandir tanpa tujuan? Tidak. Tidak.
Pertanyaan yang terakhir, apakah anak Anda melihat wajah Anda untuk melihat reaksi Anda ketika bertemu sesuatu yang tidak dikenal? Iya. Ya. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari wawancara MChat kita ini, anak tidak memiliki resiko autis pada tubuhnya. Nah, jadi Mbak, ini untuk pertanyaan yang terakhir yaitu GCPH. Dan ini ada berapa ya? Ada 10 pertanyaan. Jadi ini ada 10 pertanyaan yang akan saya ajukan untuk nanti dijawab. Dan jawabnya itu nanti Mbak jawabnya antara tidak, kadang, sering, dan selalu. Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu tidak kena lelah atau aktivitas yang berlebihan. Tidak. Tidak. Terus yang kedua, sebentar. Tidak. Terus yang kedua, mudah menjadi gembira, impulsif. Sering. Sering. Terus yang ketiga, mengganggu anak-anak lain. Tidak. Tidak. Terus gagal menyelesaikan kegiatan yang telah pendek dimulai, rentang kegiatan. Tidak. Rentang perhatian. Tidak. Oke. Yang kelima, menggerak-gerakkan anggota badan atau kepala secara terus-menerus. Kadang. Kurang perhatian, mudah teralihkan. Tidak. Oke. Permintaannya harus segera dipenuhi, mudah menjadi frustasi. Tidak. Oke. 8. Sering dan mudah menangis. Tidak. Oke. Suasana hatinya mudah berubah dengan cepat dan drastik. Kadang. Yang terakhir, ledakan kekesalan, tingkah laku eksplosif dan tak terduga. Tidak. Oke. Nah, dari pertanyaan ini sebentar saya jumlah dulu. Di sini ada jawaban tidak itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawaban tidak itu ada 7. Dan jawaban sering itu ada 1. Dan jawaban kadang itu ada 2. Jadi totalnya semuanya kalau dihitung itu ada 4 poin untuk GPP pada anak usia 8 bulan ini. Nah, jadi itu ya teman-teman, itu tadi sedikit wawancara saya dan juga pengasuh dari anak yang saya analisis, anak berusia 8 bulan. Ya, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Dan untuk ibu-ibu atau siapapun itu, bila ada anak kecil di sekitarnya atau anaknya sendiri yang mengalami gejala-gejala yang abnormal, yang tidak normal, harap segera dibawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa agar penyimpangan yang terjadi pada dirinya bisa dicegah secara dini. Jadi biar tidak menetap dalam tubuhnya. Itu ya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.